Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai hadis nomor 72. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 73. Sebuah hadis yang berbunyi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syu'mu su'ul khuluq." Kesialan ada pada akhlak yang buruk. Apa? Kesialan ada pada akhlak yang buruk. Alias akhlak yang buruk itulah yang menimbulkan apa? Kesialan. Akhrajahu Ahmad. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fi isnadihi dha'fun. Sehingga Al-Hafidh dalam isnadnya ada pertama, sebelum kita mengupas kandungan hadis ini, kan sampaikan terlebih dahulu status hadis ini. Ini perkataan Ibnu Hajar tadi, Ibnullah isyaratkan bahwa hadis ini apa? Lemah. Dan itu pula yang disampaikan oleh guru beliau, Al-Hafidh Al-Iraqi, rahimahullah. Kata beliau, la yasih. Hadis ini tidak sahih. Hal yang serupa selain Ibnu Hajar juga disampaikan oleh Al-Albani dan Syekh Al-Albani. Hadis ini memang hadis yang sahih. Hanya saja kandungan hadis ini sahih. Maknanya apa? Sahih. Bahwa kesahihan itu pemicunya adalah apa? Yang buruk. Jadi perilaku buruk itulah yang akan mendapatkan apa? Kesialan bagi manusia tersebut. Kenapa kita katakan maknanya sahih? Karena tersebut telah diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Quran tidak mungkin dhaif. Al-Quran itu semuanya apa? Sahih. Jadi kalau hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Al-Quran jadi kalau Al-Quran ayatnya ada yang dhaif. Jadi kandungan dari hadis tadi bahwa akhlak yang buruk akan memicu kesialan atau kesialan itu pemicunya adalah akhlak buruk, itu disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat yang familiar buat banyak di antara kita. Qalu inna tayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna. Adabun adim. A'in dzukirtum bal ayat 18 sampai 19. Surat apa? Yasin ya 18 sampai 19. Dua ayat barusan
itu menceritakan tentang perilaku kaum musyrikin yang menolak dakwahnya para rasul. Orang-orang musyrik itu berkata kepada para rasul, "Inna tatayyarna bikum." Kesialan-kesialan yang kami alami ini, gagal panen, musibah yang datang bertubi-tubi, itu semuanya adalah gara-gara kalian. Siapa kalian? Para rasul. Coba ya. Orang itu oh, ya. Tahu. Kalau kalian nggak berhenti berdakwah, kalau kalian tidak berhenti mengajarkan tauhid, kalau kalian tidak berhenti mengingatkan masyarakat dari kesyirikan, lanarjumannakum. Kalian. Jadi diancam untuk menghentikan apa? Dakwah. Kalau kalian nggak berhenti, kami akan rajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Dan kalian akan kami siksa dengan siksaan yang pedih. Bayangkan orang baik malah dituduh sebagai pemicu apa? Kesialan. Gara-gara kae ya. Sing aneh-anehi. Akhirnya panene gagal. Mien pas sajene sih rame panene akeh barengan wong kae. Jadi panene gagal. Mirip ya. Surat apa mau? Yasin. Ayat berapa? 18. Maka apa jawaban para rasul? Qalu. Para rasul mereka menjawab, ta'irukum ma'akum. Kesialan yang kalian alami itu adalah gara-gara perilaku buruk kalian. Jadi musibah-musibah yang kalian alami, pemicunya adalah akhlak buruk kalian, perilaku buruk kalian, kesyirikan yang kalian lakukan. Sebagaimana diterangkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, ta'irukum ma'akum ay wa huwa ma ma'ahum minasyirki wasyarri. Jadi musibah-musibah yang menimpa kalian, kesialan-kesialan yang kalian alami, itu pemicunya adalah kesyirikan yang kalian lakukan. Perilaku buruk yang kalian lakukan, dosa-dosa yang kalian kerjakan. Kok bisa-bisanya lempar batu, sembunyi tangan? Ya. Jadi hadis dhaif yang tadi kita sampaikan, muatannya sama dengan apa? Ayat barusan. Qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan yang menimpa kita itu adalah pemicunya gara-gara perilaku buruk kita, dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi hadis dhaif tadi dan ayat yang barusan kita baca itu mendidik kita umat Islam untuk sering-sering introspeksi. Terutama ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Alias ditimpa apa? Musibah. Sakit. Apalagi? Anak. Susah diatur. Ya. Rezeki. Seret. Ketabrak. Apa? Sepur.
Tabrak motor, ya. Kelangan apa? Bojo? Sandal lah, ujuk-ujuk bojo. Kelangan apa? Sandal. Pokoknya kalau kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan itu, jangan mencari kambing hitam. Soalnya di masjid karena wedus. Kecuali pas Idul Adha, itu bukan di dalam masjid, di luar masjid. Jangan cari kambing hitam. Seharusnya kita ini terlatih umat Islam untuk introspeksi diri. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Antara lain dalam surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kita itu adalah gara-gara perbuatan kita sendiri. Musibah apapun. Berarti kecil atau besar? Besar kecil. Oh, yang menimpa kita atau keluarga kita? Menimpa kita dan keluarga kita. Musibah apapun yang menimpa kita, fabima kasabat aydikum, itu adalah gara-gara perbuatan kita sendiri. Dosa-dosa, maksiat yang dikerjakan. Terus apa kata Allah? Wa ya'fu an katsir. Dan yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak. Jadi Allah Azza wa Jalla menghukum kita gara-gara perbuatan dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Dihukum dengan apa? Musibah. Apakah semua dosa yang kita kerjakan langsung kita dapat hukumannya? Tidak. Wa ya'fu an katsir. Dan yang dimaafkan sama Allah dari dosa-dosa yang kita kerjakan dibandingkan yang langsung dikasih musibah sebagai hukumannya, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang dimaafkan sama Allah. Andaikan setiap dosa langsung dihukum, pribun? Hah? The end. Napa the end? Tamat sudah kita. Ya. Tidak tersisa satu makhluk pun di muka bumi. Habis semuanya. Jadi ayat barusan itu ngajari kita, umat Islam, untuk sering-sering introspeksi. Makanya apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu saat beliau berkhutbah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf, kata Umar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sendiri sebelum nanti kita menghadapi proses hisab dari Allah. Introspeksilah di dunia sebelum nanti kita di akhirat mengalami proses apa? Hisab. Kenapa demikian? Karena itu akan meringankan proses hisab kita nanti di akhirat. Nah, jadi kalau kena apa-apa, langsung ini dosa apa yang saya kerjakan? Jadi jangan, aku sih dosanya apa ya? La haula wala quwwata billah. Dosanya apa?
Kira-kira nih dosa yang kita sadari dengan dosa yang tidak kita sadari, lebih banyak mana? Hah? Yang tidak disadari atau yang disadari? Yang tidak disadari. Jadi jangan, apa ya, kok bisa-bisanya ya orang sesoleh aku, Masya Allah, kena musibah bertubi-tubi, subhanallah. Jangan gitu. Ya. Subhanallah. Teladan dari seorang ulama namanya Al-Fudail Ibnu Iyad. Sinten? Al-Fudail Ibnu Iyad. Seorang ulama salaf rahimahullah. Apa kata beliau? Inni la'asillaha. Ketika aku berbuat maksiat, fa'arifu dzalika fi khuluqi himari, maka aku bisa merasakan dampak buruknya akibat dari maksiat yang aku kerjakan. Aku rasakan dari apa? Fi khuluqi himari. Satu, dari perubahan perilaku keledai yang aku naiki. Biasanya manut terus angel. Ya. Ini keledai biasanya nurut, diarahkan ke kanan malah ke kiri. Disuruh ke kiri malah ke kanan. Disuruh maju malah mundur. Ini ada apa ini? Langsung Al-Fudail, ini gara-gara maksiat yang saya kerjakan. Jadi bukan langsung jukut apa? Hah? Pecut. Dicambuki habis-habisan. Bukan. Sensitivitas tingkat tinggi. Itu yang hari ini kita amat sangat kurang sekali. Kepekuatan yang luar biasa. Kebanyakan dari kita sensitivitas seperti itu sangat berkurang jauh. Alias tumpul. Lebih suka mencari kambing hitam, menyalahkan orang daripada introspeksi diri. Jadi Al-Fudail bisa merasakan dampak dosanya satu dari apa? Perubahan perilaku keledai. Ustaz, saya nggak punya keledai, Ustaz. Ya wis, apa? Motor. Berarti motornya apa? Mogok. Ya, apa lagi? Bane bocor. Terus apa? Rantene copot. Apa lagi? Bensinnya entang ora diisi. Ya. Satu. Yang kedua kata beliau, wa khadimi. Dan saya bisa merasakan dampak buruk dari dosa yang saya kerjakan dari perubahan perilaku pembantuku. Kenapa? Pembantuku. Pembantu biasanya manut, kita jadi ngeyel, diomongi angel. Kalau orang yang berpikir pendek, apa yang dilakukan? Potong gaji. Atau pecat. Subhanallah. Al-Fudail. Ini gara-gara dosa ini yang saya kerjakan. Kan ini tidak umum.
tumben pembantu ini sudah kerja selama sekian belas tahun. Dan selama sekian belas tahun baik-baik saja. Kok ujuk-ujuk jadi susah diatur? Ini kemungkinan besar gara-gara dosa yang saya kerjakan. Berapa ini? 2. Yang ketiga, wamraati, dan perilaku, perubahan perilaku istriku. Perilaku sinten? Istri. Berarti kalau perubahan perilaku suami termasuk atau tidak? Hah? Termasuk. Al-Fudail lagi ngomongin tentang dia. Lagi ngomongin tentang beliau. Dan beliau itu adalah suami nopo istri? Al-Fudail laki-laki. Berarti nopo? Suami. Makanya beliau ngomongin nopo? Istri. Berarti kalau istri, kok suaminya mulai apa, Bang? Pelirik. Mulai enggak jujur, mulai enggak terus terang, mulai suka uringan. Berarti yang harus introspeksi siapa? Istri. Apa suami juga? Ya dua-duanya. Ya. Sama, jenengan juga demikian. Bapak-bapak. Sama. Dulu Masya Allah istri ya sangat cekatan. Ya. Kita belum pulang saja sudah nopo? Semuanya rapi. Masakan sudah siap. Pagi-pagi pulang dari masjid, kopi sudah tersajikan sama sepiring. Oh, pisang goreng. Masya Allah. Napa mendoan? Ini kok sudah seminggu ini bali-bali malah lagi turun, boro-boro kopi, banyu panas beora. Nah, ini ada apa ini? Introspeksi diri. Jadi bukan hanya istri, termasuk anak juga sama. Jadi kalau kita melihat ada sebagian orang tua, subhanallah, cerita, Ustaz, anak saya ketika masih SD itu ya Allah rajin nih kalau ngaji. Salatnya Masya Allah. Ngalang-ngalai wong tuan. Ini kenapa begitu SMP jadi susah ngaji? Jadi susah sholat. Begitu SMA lebih parah lagi. Apalagi ketika kuliah. Ada apa dengan anak saya? Nomor satu bukan ada apa dengan anak saya. Tapi ada apa dengan saya? Jangan-jangan pola didik saya yang berubah. Jangan-jangan saya ini terlalu terbuai dengan kebaikan anak saya. Sehingga sering membanggakan di mana-mana. Sombong. Dosa atau bukan itu? Terus tanya sama teman di kantor. Putra ini jenengan sudah berapa juz? Ya, juz ama berung rampung. Di dalam hati, pantes bapak gue kayak gue. Anakku wis 5 juz. Anakku dianya berapa juz? Maksudnya bapaknya yang membanggakan itu berapa juz? Yang ditonjolkan apa? Anaknya. Coba suatu saat
Ditanya, dan jenengan sampun pinten jus, Pak? Jawabannya apa? Oh, saya kan sibuk kerja. Mungkin itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena selama ini kita menyombongkan diri dan itu dosa. Sudah ya? Berarti perubahan apa? Apa tadi? Keledai, terus pembantu, terus istri. Subhanallah. Yang keempat, ini di luar Nurul. Apa kata beliau? Wa fa'ri baiti. Wa fa'ri baiti. Dan saya bisa merasakan dampak dosa yang saya kerjakan dari perilaku tikus di rumahku. Subhanallah. Jadi sebegitu pekanya para ulama kita. Ini biasanya kabel aman-aman saja kok. Alat-alat elektronik biasanya aman-aman saja. Kok tumben-tumbennya di krikiti? Ada apa dengan tikus di rumahku? Saya tanya sama jenengan, tikus itu makhluknya siapa? Makhluknya siapa? Allah. Dan Allah sangat mudah untuk memberikan instruksi kepada sinten? Tikus. Sawah habis dimakan apa? Tikus. Habis diserang wereng. Oh, kayaknya sajene kurang akeh. Oh, entong sisan. Introspeksi. Mungkin itu teguran dari Allah Azza wa Jalla. Karena panen yang lalu hasilnya banyak. Boten dizakati. Karena kemarin saking berusaha nunggoni sawah supaya nggak dimakan burung, sampai ndak ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Tikus, belalang, burung, wereng, itu semuanya makhluknya Allah Azza wa Jalla. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara apa? Kebetulan. Nah. Dah. Berarti kita harus apa? Introspeksi diri. Bukan mencari kambing hitam. Tapi sayangnya, sifat mukmin yang introspeksi diri ini malah tidak dilakukan oleh banyak dari umat Islam. Yang justru terpengaruh dengan perilaku kaum musyrikin jahiliyah. Apa perilaku kaum musyrikin jahiliyah? Selalu mencari kambing hitam. Kambing hitamnya itu macam-macam. Ya. Kadang yang dijadikan kambing hitam adalah waktu. Kadang yang dijadikan kambing hitam adalah angka.
Kadang yang dijadikan kambing hitam adalah weton. Ya. Itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Ya. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu, ya, ketika mereka melakukan perjalanan jauh, kok kemudian di tengah jalan mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, biasa yang disalahkan apa? Burung. Apa? Burung. Udah dibilangin kalau mau berangkat itu terbangkan apa? Burung dulu. Tadi sudah burungnya terbangnya kemana? Ke kiri kok tetap mangkat. Mulane sial. Nah. Berarti berangkatnya kalau burungnya terbang kemana? Kemana? Ke kanan. Loh kalau kayak gitu kasih aja tembok di sebelah kiri. Supaya terbangnya kemana terus? Ke kanan terus. Subhanallah. Burung di kambing hitamkan atau di burung hitamkan. Ya. Mengkambing hitamkan burung. Ya. Kayaknya nawang mati kayak. Soalnya apa? Gaok. Ya, burung apa? Gagak. Ya. Dan kadang-kadang ngepasi. Anak tawa inna lillahi loh, bok temenan bok. Ya. Yang masalah kan kalau di kampung itu memang banyak nopo burung gagak. Ya. Mitos. Mengkambing hitamkan hewan. Apalagi mengkambing hitamkan waktu. Contohnya adalah bulan apa? Surah. Ketika ada suami istri cerai, baru nikah cerai, yang ditanya, wingi golek nikahan bulan apa? Jajal. Surah, wah mulane sih wis diomongin. Kok yang dikambing hitamkan itu bulan Muharram? Kok bisa gitu? Monggo.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada orang mengkambing hitamkan bulan. Rumah tangga yang hancur, yang dikambing hitamkan apa? Bulan. Padahal kalau kita kembali kepada hadis tadi dan ayat-ayat yang kita baca, harusnya yang dilakukan adalah apa? Introspeksi. Jadi rumah tangga itu hancur gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara perilaku suaminya yang buruk. Atau perilaku istrinya yang buruk. Suaminya kerjaannya cuma marah-marah. Setiap hari selalu judol. Nah, wong suaminya yang setiap hari judol, istrinya setiap hari ngapain? Ora tau masak, kerjane TikTokan. Yang disalahkan bulan suro. Si kepriwe. Ya. Apa korelasinya gitu loh. Umat Islam itu diajak oleh ajaran agamanya untuk berpikir logis. Untuk berpikir ilmiah. Untuk berpegang dengan dalil. Bukan dengan mitos. Bukan dengan khurafat. Bukan dengan sesuatu yang sifatnya mistis. Umat Islam itu adalah umat yang cerdas. Ya. Gembok, warungnya sepi. Wis diomongi gawe wingi, ki kios nomor pira? Nomor berapa? 13. Wis diomongi pimpol ngabang-abing. Ada, mesti siap. Mbok yau introspeksi, kenapa gorengannya ora laris? Lah wong gorengan wingi ora entong. Digoreng maning. Ya pantes sepi. Kok malah yang disalahkan? Angka berapa? 13. Saking parahnya percaya mitos ini, sampai beberapa pesawat maskapai penerbangan itu menghilangkan kursi nomor 13. Iya. Dan ini kami lakukan penelitian. Coba maskapai A, maskapai B, maskapai C. Begitu nyari kursi 13, tidak ada. 12, langsung apa? 14. Bayangkan. Sampai sedemikian parahnya orang percaya dengan mitos. Di hotel pun juga mirip kayak gitu. Nggak ada lantai. Sebelum kamar. Nggak ada lantai. Berapa? 4. Betul. Begitu buka lift. Loh. Loro. Langsung. Maaf. 3 langsung. 5. Nggak ada lantai 4. Kenapa? Dianggap angka sial. Kenapa? Karena gabungan dari 1 tambah 3. Kan 13. 13. 1 tambah 3. Jadi berapa? 4. Kalau nggak percaya, lihat beberapa hotel. Dan sudah saya coba di beberapa hotel seperti itu. Nggak ada lantai 4. Berarti ngambang Ustadz, maksudnya lantai 2 terus langsung lantai 3 langsung lantai. Bukan ngambang.